Kita baca sama-sama dari Matius 28 ayat 18 sampai 20. Matius 28 ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Ini merupakan tema sentral Gereja Betel Indonesia tahun 2026. Tahun Amanat Agung. Ya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Haleluya. Kekasih Tuhan, seringkali kita berpikir bahwa amanat agung itu hanya dilakukan oleh pendeta, hamba-hamba Tuhan, majelis. Padahal amanat agung itu perintah Allah kepada setiap orang yang percaya. Amin. Amanat agung diperintahkan kepada setiap orang yang percaya kepada Kristus Yesus Tuhan. Waktu Yesus sebelum naik ke surga, perintah ini disampaikan kepada para murid. Dan dikatakan, kamu tinggal di sini sampai kamu menerima kuasa Allah itu. Dan pergi, menjadikan sekalian bangsa murid. Baptis mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku perintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yesus rindu supaya setiap orang di muka bumi yang percaya kepada Allah itu menjadi murid. Bilang menjadi murid. Ya. Yesus rindu semua orang mengenal Dia sebagai Sang Juru Selamat, yang adalah guru yang mengajar kita untuk menerima keselamatan. Haleluya. Hari ini kita belajar adalah perintah ini, amanat agung ini ditujukan kepada semua orang percaya. Dan saya mau fokuskan hari ini adalah amanat agung di dalam keluarga. Bilang amanat agung di dalam keluarga. Penting sekali amanat agung itu dimulai dari keluarga kita masing-masing. Bapak, ibu, anak-anak, opa, oma, cucu-cucu, seisi rumah kita dimulai dari keluarga. Bilang amanat agung dimulai dari keluarga. Kenapa demikian? Sebelum anak mengenal kebenaran, sebelum anak mengenal Tuhan di gereja, di sekolah minggu, anak harus mengenal Tuhan di rumah dan keluarga. Betul? Anak lebih awal mengenal Tuhan bukan di gereja, bukan di sekolah, tetapi anak mengenal Tuhan pertama di dalam keluarga. Ini yang menjadi penting untuk kita. Yang pertama kita perhatikan ayat 18. Di sana dikatakan, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi." Di dalam rumah, saudara yang dikasihi Tuhan, pasti ada aturan. Amin. Di dalam rumah keluarga kita pasti ada aturan. Jam makan, jam tidur, jam belajar, jam berdoa, jam kumpul bersama-sama, sharing keluarga, dan sebagainya. Ada aturan di dalam keluarga.
Dan ada tanggung jawab dalam setiap pribadi dalam keluarga. Tanggung jawab bapak, tanggung jawab ibu, tanggung jawab anak-anak di dalam setiap keluarga. Itu sebagai aturan supaya hidup di dalam keteraturan. Amin. Itu bagian yang utama mendasar di dalam mewartakan amanat agung mulai dari keluarga. Supaya setiap keluarga tertib dan aman. Dalam menjalani hidup setiap hari, tertib dan aman. Katakan tertib dan aman. Itu perlu dibangun dalam setiap keluarga. Itu amanat agung dimulai dari situ. Dari bapak, mama, dari anak-anak, istri. Dimulai dari situ dalam cara hidup, dalam pola hidup kita setiap hari. Jadi ketika Yesus berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Itu berarti Yesus berhak memimpin setiap keluarga kita. Amin. Berapa banyak percaya Yesus sebagai juru selamat? Haleluya. Itu artinya, tepuk tangan bagi Allah kita. Waktu Yesus berkata, kepadaku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi. Itu artinya Yesus berhak memimpin setiap keluarga kita. Tanpa Yesus memimpin keluarga kita, kita tidak bisa berbuat apa-apa yang terbaik. Dalam mendidik anak-anak, dalam hubungan suami istri, tidak ada yang selalu terbaik. Kalau Yesus menjadi yang prioritas utama dalam memimpin setiap keluarga kita, maka sesungguhnya kita akan aman, terkendali. Karena kuasa firman-Nya menjamah setiap kita, menuntun setiap kita, mengajar setiap kita untuk berjalan dalam kebenaran-Nya. Amin. Ya. Orang tua harus mengandalkan Tuhan dalam mendidik anak. Wajib mengandalkan Tuhan dalam mendidik anak, bukan berdasarkan pengalaman atau emosi saja, tidak. Berdasarkan firman kebenaran. Amin. Suami istri harus sepakat. Bapak mama harus sepakat. Dalam doa bersama. Harus, tidak bisa tidak. Itu amanat agung dimulai dari situ. Sehati dulu. Alkitab berkata, 2 orang bersehati berdoa, Bapa mendengar doa di surga. Amin. Kalau Bapa jalan sendiri, mama tidak bisa. Amanat agung harus dimulai dari situ. Bapa mama harus sepakat dalam segala sesuatu, dalam membangun, membina keluarga. Menjadi keluarga yang membawa terang, yang bersinar, yang menjadi berkat untuk apa? Anak-anak melihat teladan, anak-anak melihat contoh dari kehidupan orang tua. Itu amanat agung. Amin. Jadi sederhana sekali amanat agung dimulai dari setiap keluarga, sederhana. Jangan pikir jauh-jauh dulu. Pergi jadikan setiap banget bangsa muridku. Jangan pikir jauh-jauh dulu, tapi pikir dulu dalam keluarga kita. Bapa, mama, dan anak-anak. Haleluya. Anak-anak harus belajar takut akan Tuhan. Betul? Iya. Anak-anak harus belajar menghormati orang tua. Dan itu sumbernya adalah menghormati Tuhan yang pertama. Takut akan Tuhan yang pertama, maka pasti dia menghormati orang tua. Pasti dia taat orang tua. Itu amanat agung. Dimulai dari situ. Pertanyaan untuk kita hari ini adalah, apakah Yesus sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat atas setiap keluarga kita? Apakah Yesus memerintah dalam setiap keluarga kita hari ini? Atau kau Yesus cuma tamu pada setiap hari raya, hari Minggu? Artinya cuma sekali seminggu baru kita datang cari Yesus. Tapi hari ini pastikan bahwa Yesus menjadi pemimpin dalam keluarga kita. Itu berarti kita sudah hidup dalam mewartakan kebenaran. Pergi jadikan sekalian bangsa murid. Dimulai dari rumah. Amin. Bilang amanat agung dimulai dari rumah. Hubungan bapak mama, hubungan orang tua dengan anak, hubungan saudara dengan saudara. Itu amanat agung dimulai dari situ. Supaya keluarga itu rukun, damai, abadi, langgeng dunia dan akhirat. Itu amanat agung. Haleluya. Ya. Hal yang kedua.
Yang pertama, bahwa otoritas dari Allah berikan kepada kita untuk mendidik, mendewasakan anak-anak. Otoritas Allah di dalam kita supaya kita melayani satu dengan yang lain dengan cinta kasih dan takut akan Tuhan. Yang kedua, dalam ayat 19 dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptis mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kata pergi, jangan dulu pikir pergi jauh-jauh. Jangan dulu berpikir perjalanan yang membutuhkan biaya. Tapi pergi dulu di dalam rumah kita. Pergilah di ruang tamumu, bicara firman di ruang tamu. Pergilah di kamar tidurmu, bicara firman, saksikan kebesaran Tuhan di kamar tidurmu. Pergilah ke meja makanmu, bicaralah pada saat makan bersama. Bicaralah, saksikanlah bahwa semua yang kita nikmati itu berkat Tuhan. Dan dimulai dari situ. Saksikan bahwa semua ini karena kasih karunia Tuhan kita bisa menikmati makan hari ini. Saksikan di ruang tamu, kita bisa duduk di sini hari ini karena perlindungan penyertaan Tuhan yang sempurna bagi kita. Maka kita bisa menikmati, kita bisa ada bersama-sama, sehat sejahtera karena Tuhan melindungi, melihara kita. Bicara di ruang tamumu. Di dapurmu bicara tentang, kalau bukan Tuhan, kita tidak hidup seperti ini. Bicara di kamar tidur anak-anakmu. Berikan nasihat. Alkitab katakan, didik anak muda selagi dia masih muda. Supaya dia besar, dewasa, aman di dalam Tuhan. Amin. Ruang tamu, dapur, tempat kamar tidur adalah wilayah di mana Injil diberitakan. Firman disampaikan. Kesaksian hidup menjadi nyata seorang kepada yang lain di dalam keluarga. Supaya apa? Sebelum kita pergi keluar, di dalam keluarga kita, di dalam rumah kita, ada lilin-lilin kecil yang menyala, menerangi setiap sudut-sudut rumah kita. Amin. Ada lilin kecil menyala di ruang tamu. Ada lilin kecil menyala di meja makan. Ada lilin kecil menyala di kamar tidur. Ada lilin kecil menyala di dapur. Dan semua sudut rumah ada lilin-lilin kecil. Itulah setiap keluarga. Bapak, ibu, anak-anak memberikan sinar kebenaran Tuhan. Terpancar dari hidupnya karena melakukan firman Tuhan. Jadikan sekalian bangsa murid. Amin. Tuhan tidak perintahkan kita untuk mendidik anak jadi anak baik saja. Perhatikan. Tuhan tidak mengajarkan kita untuk mendidik anak sebagai anak baik saja. Tapi anak yang menjadi murid. Bilang menjadi murid. Anak bisa pintar. Bisa cerdas. Punya keterampilan, kecakapan. Banyak kelebihan-kelebihan. Tapi kalau tidak mengenal Tuhan adalah sia-sia adanya. Amin. Ya, anak boleh pintar, boleh cerdas, boleh berhasil. Tapi tanpa mengenal Tuhan, semuanya itu akan sirna, lenyap sekejap. Kenapa? Takut akan Tuhan adalah sumber, adalah permulaan hikmat dan pengetahuan. Maka semuanya akan Tuhan tambahkan lebih daripada apa yang kita butuhkan. Permulaan hikmat ialah takut akan Allah. Tuhan bilang, didik anak-anakmu. Waktu duduk, waktu bepergian, waktu bangun, waktu tidur. Bicara firman setiap waktu. Kenapa? Penting anak-anak dididik sejak dini. Tadi saya katakan, bukan nanti di sekolah minggu, bukan nanti di gereja, tapi mulai di rumah kita melakukannya. Dan itu artinya orang tua menjadi teladan surat Kristus yang terbuka untuk anak-anak cucu kita yang kita didik. Itulah amanat agung. Amin. Jadi
Jangan latih lain, tapi main lain. Amin. Bisa mengerti? Latihan lain, tapi mainnya lain. Betul? Mana bukti latihan lain, main lain? Bapak bilang, tidur tempo, besok ke gereja. Besok, anak mau siap gereja, bapaknya tidur. Kenapa? Bapak kasih nasihat, tidur tempo besok ke gereja. Tapi, besoknya ke gereja, anak pergi, bapak tidur. Kenapa? Mungkin ngobrol sampai malam, main kartu sampai larut, tidur. Atau mungkin merencanakan memang tidak ibadah, tapi yang penting anaknya ibadah. Ini bukan amanat agung. Halo, perhatikan baik. Ini bukan amanat agung. Keluarga yang memberikan terang dalam setiap sudut rumah, alias pribadi lepas pribadi dalam keluarga rumah tangga, akan memberikan warna cahaya ketika keluar di luar sana, baru pergi menjadikan sekalian bangsa murid. Karena keluarga sudah mengalami terang kebenaran firman Allah, sudah disinari oleh firman kebenaran itu sendiri, maka waktu keluar semuanya akan bersinar, menyatakan kemuliaan Tuhan bagi siapapun yang ada di sekitar kita, rumah kita, tetangga kita, keluarga kita, pergaulan kita. Itu semua menjadi terang. Jangan latih lain, tapi main lain. Suruh A bikin B. Itu bukan menjadi teladan. Amin. Orang tua kasih nasihat terus, tapi lakukannya lain. Ini akan sangat menjadikan hati Tuhan. Amin, saudara? Iya. Pengajaran yang tepat hanya mengului keteladanan setiap hari. Teladan setiap hari. Orang tua tanggung jawab menjadi teladan. Begitu ada peristiwa terjadi dalam keluarga bagi anak, itu menjadi kesempatan untuk refleksi kehidupan. Kau tahu kenapa ini terjadi? Kau tahu masalah ini terjadi untuk kau punya diri. Kenapa? Sadar bahwa kau tidak mengutamakan Tuhan. Itu sebabnya kau bisa mengalami kondisi seperti ini. Setiap kondisi, contoh, anak gagal, tidak naik kelas atau tidak lulus ujian. Itu kesempatan amanat agung disampaikan. Kau tahu kenapa kau tidak naik kelas? Kau tahu kenapa kau tidak punya nilai tidak bagus? Kau tahu kenapa? Karena kau tidak mencari Tuhan dengan terutama. Ini menjadi peringatan. Mereka harus hidup takut akan Tuhan. Permulaan hikmat dan kepandaian ialah takut akan Tuhan. Itu kesempatan. Bukan saja marah-marah. Ini anak goblok, kurang ngajar, tidak belajar, pemalas. Bukan begitu caranya. Amin. Jangan sakiti hati anak. Kata Alkitab. Tapi didiklah dalam takut akan Tuhan. Maka kesempatan dalam kesalahan itu menjadi momen di mana kita bisa memperbaiki dengan memasukkan firman Allah secara pelan tapi pasti. Maka anak pasti berubah. Yang harus dihindari, jangan marah-marah, jangan sumpah apalagi. Amin. Tetapi nasihat surga. Setiap kesempatan anak punya kekurangan kesalahan, didiklah dengan memberikan refleksi kehidupan. Kau bisa mengalami ini karena ada bagian-bagian yang kau belum melakukannya. Ialah tidak mengutamakan Tuhan. Begitu banyak pengalaman kita saksikan bahwa orang yang tidak mengutamakan Tuhan. Katakan, salah satu, katakan, di dalam jemaat, contohnya, main-main dengan Tuhan, tidak terlalu peduli dengan Tuhan. Sebagai malaikat jemaat, setiap hari tanpa kecuali, doa saya dan istri Allah, perlindungan Tuhan bagi jemaat Tuhan. Itu tanggung jawab sebagai malaikat jemaat. Perlindungan Tuhan bagi setiap keluarga, bagi setiap anggota, suami-suami istri, seisi rumah setiap, bahkan disebut nama satu persatu. Kenapa? Itu tanggung jawab. Tetapi ketika ada yang main-main dan terus main-main dan tidak mengutamakan Tuhan, perhatikan baik, hati-hati di situ. Proteksi Tuhan, tapi engkau yang lalai untuk melakukan perintah Tuhan, hati-hati. Ada saatnya Tuhan akan menegur dan menghajar dengan tegas dan keras. Untuk apa? Mengembalikan engkau kepada jalannya Tuhan. Amin. Ini penting sekali. Ini penting sekali. Sehingga hari Minggu bukan hari yang kita hanya berjumpa Tuhan seminggu sekali. Tetapi yang Tuhan mau setiap hari kita hidup di dalam
mewartakan Injil kebenaran, hidup dalam kebenaran berarti keterhubungan dengan Tuhan selalu ada setiap detik, menit, jam, per hari dan hari. Kita Allah selalu ada di sana. Ya. Amin. Yang ketiga. Di dalam ayat yang 19-20. Kita baca ayat 19 dan 20. Karena itu, pergilah jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Pengajaran dari keluarga tetap terus berlangsung setiap waktu. Oleh kuasa Roh Allah yang kudus yang tinggal di dalam kita setiap waktu. Berapa banyak yang percaya Roh Kudus ada dalam dia? Saya mau lihat siapa yang percaya betul di dalam dia ada Roh Kudus. Ya. Puji Tuhan, tepuk tangan bagi Tuhan kita. Itu artinya setiap detik menit dia pasti bicara untuk kita. Amin. Setiap detik menit dia pasti bicara untuk kita, menginsafkan kita akan segala perbuatan kesalahan dan dosa. Dia pasti menginsafkan kita. Amin. Itu sebabnya ketika kita belajar untuk punya kepekaan terhadap pekerjaan Roh Allah yang kudus. Waktu kita sadar, dia bicara, hari ini kau sudah doa belum? Pasti cepat. Pasti cepat. Hari ini kau sudah baca firman atau belum? Itu pasti cepat. Kita sadar itu. Dan segera kembali melakukan. Minta ampun Tuhan, saya belum baca firman. Tuhan, saya belum dengar suaramu hari ini. Belum. Tuhan, saya belum datang mendekati engkau, belum. Itu tanda Roh Kudus ada di dalam kita. Mengajarkan setiap kita. Itu bukti bahwa kasih Tuhan tidak pernah lepas dari kita. Itu bukti kasih Tuhan tidak pernah hilang dari kita. Sepanjang kita mengendalikan dia. Terus berbicara dan mengajar kita. Menginsafkan kita akan dosa dan kesalahan. Jadi anak kalau bikin kesalahan belum minta ampun kepada orang tua, harus bertobat segera kembali minta ampun kepada orang tua. Karena apa? Roh Kudus bicara. Tadi kau bicara keras. Kau tadi bicara itu kurang cocok untuk bahasa anak kepada orang tua. Sudah, harus minta ampun segera. Itu seperti itu. Tidak boleh tunda-tunda waktu. Karena kita diajar menjadi murid. Amin. Murid itu taat dan setia pada perintah guru. Siapa guru kita? Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Ya. Jadi jangan dukakan Roh Kudus kalau sudah perintahkan, lakukan ini, lakukan. Mendukakan Roh Kudus tidak ada pengampunan. Itu sebabnya penting untuk kita belajar peka dengan suara Roh Kudus yang bicara dalam kita. Kalau sudah bilang melangkah minta ampun, minta ampun. Sudah bilang melangkah untuk kepada siapa saya bicara hari ini? Kepada siapa saya bicara hari ini? Kepada siapa Injil kerajaan harus saya beritakan hari ini? Kepada anak, kepada mama, kepada tetangga, siapapun itu. Harus bergerak dan melakukan. Amin. Itu penting. Yang berikut, yang keempat. Ayat 20. B. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Membangun keluarga Kristen yang taat tidak gampang. Anak tidak selalu taat. Betul? Anak tidak selalu taat. Suami istri tidak selalu sering rukun, sering berantem.
Betul? Sering tegang. Ekonomi bisa sulit. Dan banyak hal bisa terjadi dalam keluarga. Tetapi Tuhan berjanji, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sekalipun sulitnya keluarga, anak kurang taat, ekonomi sulit, hubungan bapak mama sering tegang, tetapi Tuhan berjanji, Tuhan menyertai. Tadi awal dikatakan, otoritas Allah berikan kepada kita, berarti kita tunduk di bawah semua kepemimpinan Kristus. Tunduk di dalam otoritas Allah. Dan kita mengerti bahwa Tuhan menyertai berarti di dalam kelemahan, di dalam kekurangan, di dalam keterbatasan, Tuhan ada bersama-sama dengan kita untuk menyempurnakan semua kekurangan kelemahan kita menjadi yang terbaik, menjadi pulih kembali. Kenapa? Dia menyertai kita. Amin. Makanya jangan terlalu cepat untuk lari kemana-mana, tapi yakin bahwa Tuhan menyertai. Tuhan hadir di tengah keluarga kita setiap detik menit sepanjang kita mengenalkan Dia. Amin. Bahkan di saat yang paling sulit, Dia hadir di situ. Itu yang hebatnya luar biasa Allah kita. Di saat yang paling sulit, Dia hadir di sana sebagai bukti bahwa kasih-Nya tidak pernah berubah. Dulu, hari ini, dan sampai selama-lamanya, janji penyertaannya sempurna bagi setiap kita. Haleluya. Amsal 3 ayat 5-6 dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akui Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Andalkan Tuhan yang menyertai kita supaya jalan kita lurus. Kita mengalami kesuksesan di dalam penyertaan Tuhan yang sempurna karena kita percaya. Yeremia mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Amin. Tuhan sertai. Apapun yang terjadi, Tuhan jalan bersama saya. Dikatakan dalam Yesaya 41 ayat 10 demikian, janganlah takut sebab aku ini menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab akulah Allahmu. Aku akan menguatkan engkau dan menolong engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Itu janji penyertaan Tuhan bagi kita. Percaya saja. Percaya saja. Bilang kiri kanan, percaya saja. Tidak menyerah. Bilang jangan menyerah. Di dalam doa. Penyertaan Tuhan. Sekalipun hasil belum lihat. Penyertaan Tuhan, kita berdoa, kita berharap, kita percaya. Hasil belum lihat. Tetapi bukti penyertaan Tuhan bergantung. Komitmen. Terhubung terus. Hasil belum lihat sekarang. Tapi yakin bahwa Tuhan sertai. Itu berarti jawabannya pasti. Bukan tidak pasti. Pasti karena Tuhan sertai. Maka itu merupakan bagian pada iman kita untuk tetap percaya dan tetap berdoa. Tetap berharap bahwa kapanpun waktu Tuhanlah waktu yang tepat. Amin. Bukan waktu kita. Waktu Tuhanlah waktu yang tepat. Jadi tindakan doa yang terus menerus adalah bagian pada iman kita yang tidak tergoyahkan. Iman yang berjaga-jaga. Iman yang tekun. Iman yang terus diperjuangkan. Itu bukti kita. Untuk apa? Tetap tekun. Tetap berdoa. Haleluya. Sehingga kita dibangun di dalam keluarga. Bukti amanat agung terpencar bagi suami, istri, anak-anak semua. Dalam satu keluarga menjadi lilin-lilin yang terang. Menerangi setiap sudut rumah. Jadi keluarga seperti Cornelius, keluarga. Dan aku dan seisi rumahku takut akan Allah. Amin. Takut akan Allah. Ini artinya amanat agung telah bertumbuh, berkembang, bersinar
dalam setiap keluarga rumah tangga Kristen. Dimulai dari situ. Dengan itu, kita akan penyertaan Tuhan sempurna bagi kita. Dan pada akhirnya, kita bisa percaya, memberikan terang pada tetangga kita, teman bergaul kita, tempat kerja kita. Kita bisa menjadi terang di sana. Kenapa? Sudah dimulai dari keluarga kita masing-masing di rumah. Amin. Haleluya. Jangan takut. Kalau kita sudah mulai dari rumah, tanpa kita bicara banyak, gereja ini akan penuh sesak. Kalau setiap keluarga kita bangun amanat agung mulai dari suami istri, anak-anak sisi rumah, maka tanpa kita bicara banyak, amanat agung itu memberikan terang pada lingkungan kita, tempat sekolah kita, tempat kerja kita, pergaulan kita, sehingga Tuhan katakan begini, jika aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Bagaimana kita meninggikan bumi, Tuhan dari bumi? Waktu kita bersinar dengan firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari, di rumah, di sekolah, di tempat kerja, di pergaulan, itulah sinar Tuhan itu, kemuliaan Tuhan terpancar. Wow, orang ini hidupku bagus sekali, hebat sekali. Dimarahin tetap dia tenang. Dicaci maki dia tidak balas dengan caci maki. Haleluya. Dia cepat minta ampun, dia cepat mengampuni waktu saya maki-maki dia cepat mengampuni saya. Itu menjadi terang. Lalu apa? Tuhan bilang, kalau aku ditinggikan dari bumi, nah itu caranya kita tinggikan Tuhan dari bumi. Hidup kita menjadi surat Kristus yang terbuka. Maka Tuhan yang tarik, karena karakter kita yang terpancar dengan karakter Kristus dalam kita. Dan orang lain melihat semuanya. Amin. Saya panggil tim musik.